Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fethi Vera, guru BK dari SMK Negeri 3 Tenggarong, calon fasilitator daerah Provinsi Kalimantan Timur. Saya akan berbagi praktik baik, implementasi 2 jurus dari 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kenali potensi dengan tes riase, dan yang kedua, kelola emosi dengan art terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Anwar selaku fasilitator nasional dan pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Reni dan Ibu Rahma selaku panitia dari BK. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru di sini. Dan saya sendiri ingin berbagi praktik baik selama kegiatan saya BIMTEK di Balikpapan kemarin selama 4 hari 3 malam. Selama saya BIMTEK itu saya mempelajari 7 jurus BK, diantaranya yang pertama kenali potensi, yaitu guru BK membantu peserta didik mengenali kemampuan, minat, dan bakat dirinya. Nah, tujuannya agar siswa lebih percaya diri dan mampu merencanakan masa depan sesuai potensinya. Contohnya melalui asesmen minat bakat gaya belajar. Yang kedua ada kelola emosi, membimbing siswa memahami, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi secara positif. Tujuan dari jurus kelola emosi ini meningkatkan kesejahteraan mental dan hubungan sosial yang sehat. Contoh kegiatannya itu kegiatan art terapi, relaksasi atau latihan kesadaran diri sama awareness. Nah, yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi, menanamkan semangat pantang menyerah saat menghadapi kesulitan. Tujuannya siswa mampu bangkit dari kegagalan dan tetap optimis. Contohnya diskusi inspiratif, cerita motivasi, atau refleksi pengalaman pribadi. Sebentar ya Bapak Ibu. Yang keempat, jurus jaga konsistensi, menumbuhkan kebiasaan baik secara terus-menerus dan disiplin. Tujuannya siswa menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, dan berkarakter. Contohnya membuat jurnal kemajuan atau evaluasi rutin. Nah, yang jurus yang kelima ada jalin koneksi. Maknanya mendorong siswa untuk membangun hubungan positif dengan teman, guru, dan lingkungan. Kemudian tujuannya menguatkan rasa empati, kebersamaan, dan dukungan sosial. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan kerjasama kelompok, permainan sosial, atau mentoring sebaya. Atau dalam istilah BK itu ada konseling teman sebaya. Yang jurus keenam, bangun kolaborasi, mengajak seluruh pihak guru, orang tua, masyarakat, dan stakeholder berperan dalam pembinaan siswa. Tujuannya layanan BK menjadi lebih tanggung jawab bersama untuk kebaikan peserta didik. Contohnya kolaborasi dalam menuntaskan masalah siswa, forum komunikasi, atau kegiatan sekolah ramah anak. Jadi untuk jurus ke-6 ini biasanya kita udah sering lakukan ya Bapak Ibu, kolaborasi antara guru, kapro, wali kelas, dan kepala sekolah dalam menangani masalah siswa. Yang ketujuh ada jurus menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi tumbuh kembang siswa. Tujuannya menumbuhkan suasana positif yang mendukung kesejahteraan psikologis. Yaitu contohnya penataan ruang BK yang ramah, kegiatan literasi seperti pojok literasi, kemudian ada suasana kelas yang inklusif. Kesimpulannya dari 7 jurus BK ini menurut saya strategi menyeluruh untuk menjadikan layanan BK lebih bermakna, inspiratif, dan berorientasi pada kebahagiaan peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah saya mempelajari 7 jurus BK, kami ditugaskan oleh pembimbing kami untuk melaksanakan implementasi 2 jurus, minimal 2 jurus. Nah, di sini saya akan mempresentasikan implementasi saya jurus 1 dan jurus kedua. Ini yang jurus pertama yaitu kenali potensi. Saya memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kelas 11 ATR
Capaiannya yaitu capaian pembelajaran atau layanan ini, siswa dapat menentukan pilihan karir berdasarkan tipe kepribadian. Yang kedua, siswa mampu merancang pilihan karir berdasarkan tipe kepribadian. Yang ketiga, siswa mampu mempertimbangkan pilihan karir berdasarkan tipe kepribadian. Yang keempat, siswa mampu menentukan pilihan karir berdasarkan tipe kepribadian yang dimilikinya. Jadi saya menggunakan, sebenarnya kemarin itu waktu BIMTEK kami diberikan beberapa pilihan untuk menggunakan beberapa asesmen ya dari Aku Pintar ID. Namun karena terkendala handphone anak-anak juga nggak bisa akses karena terlalu berat, kemudian sinyal juga terkendala, jadi saya menggunakan tes riasek dari aplikasi Aprolink yang sudah saya gunakan sebenarnya sudah 3 tahun berjalan ini. Tes riasek, tes psikologi yang dikembangkan oleh John Holland untuk mengidentifikasi minat karir dan pekerjaan yang paling sesuai dengan tipe kepribadian berdasarkan 6 tipe kepribadian. Nah, tes ini membantu siswa menemukan jurusan kuliah atau pekerjaan yang paling sesuai dengan kekuatan dan minat mereka. Jadi tes riasek ini termasuk singkatan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising atau berjiwa wirausaha dan konvensional. Nah, kemudian selama pembelajaran saya coba menerapkan model AK yang saya adopsi dari BIMTEK kemarin. Jadi melalui AK ini ada singkatan ya Bapak Ibu, aksi, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi siswa diharapkan dapat memahami relevansi potensi dengan pilihan karir, membuat rencana karir masa depan sesuai hasil asesmen. Jadi aksinya saya menyuruh anak-anak untuk mengisi asesmen riasek, kemudian hasilnya saya bagikan kepada siswa, kemudian siswa merefleksikan bagaimana kira-kira karir kedepannya. Terus konsepnya saya menjabarkan beberapa tadi tipe riasek ini kepada siswa, lalu aplikasinya siswa mengisi tes karirku. Dan saya jelaskan di belakang Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih hasil, salah satu contoh hasil dari tes riasek yang saya gunakan menggunakan aplikasi Aprolink. Jadi sudah ada diagramnya, kemudian skornya sudah ada. Jadi yang paling tertinggi, misal artistik ini, kemudian anak-anak tinggal melihat cenderungnya ke sini. Nanti mereka refleksikan, oh ternyata iya Bu, saya tuh memang lebih minatnya ke sini, penyanyi, atau mungkin ternyata saya Bu, saya tuh punya hobi baru, ternyata korelasinya ada di sini. Nah, kurang lebih anak-anak kemarin tuh seperti itu dalam merefleksikan hasilnya kepada diri mereka sendiri. Jadi, oh ternyata seperti ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya contoh hasilnya aja, kemudian ada catatan. Jadi catatannya ini ada tindak lanjutnya, yaitu pelayanan konseling karir. Nanti biasanya itu dari sini saya kumpulkan dari beberapa tipe anak, kemudian saya lakukan bimbingan kelompok, kemudian saya kerucutkan lagi jadi konseling individu. Nah, ini kegiatan akhir dari kenali potensi yang tadi Bapak Ibu aplikasi. Jadi siswa mengaplikasikan dari hasil tes riasek pada LKPD rencana karirku. Jadi saya bagikan kertas untuk menulis hasil tesnya seperti apa, kemudian karir yang mau dicapai seperti apa, nanti kedepannya bagaimana. Itu semua berhubungan dengan hobi, minat, dan mereka jalani setiap harinya. Nanti setelah hasil ini selesai, di kelas 3-nya, ini kelas 11, kelas 3-nya akan saya evaluasi lagi, akan saya tes lagi di awal pendidikan, awal ajaran baru, kemudian dibandingkan dengan hasilnya apakah sama atau berbeda. Karena tiap tahun hasilnya itu pasti sedikit berbeda, tidak berbeda jauh banyak, tapi sedikit berbeda. Jadi dari situ kita evaluasi, ternyata perkembangannya seperti ini. Nah, yang kedua, jurus kelola emosi. Jadi kelola emosi ini saya menggunakan art terapi ya Bapak Ibu. Ada yang sudah tahu art terapi itu yang seperti apa? Menggambar coret-coret tidak jelas sebenarnya. Capaian dari layanan ini mengenali berbagai jenis emosi diri, memahami hubungan emosi dengan
pikiran dan perilaku, kemudian mengekspresikan emosi secara sehat melalui kegiatan art terapi. Yang keempat, menunjukkan sikap positif dalam mengelola emosi sehari-hari. Yang pertama, saya lakukan memberikan instrumen identifikasi sosial emosional melalui Google Form. Jadi angket sosial emosional itu bertujuan menilai dan mengukur perkembangan sosial dan emosi siswa dalam proses pembelajaran meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, peduli sosial, terampil dan mengambil keputusan yang bermanfaat. Nah, jadi sama seperti jurus pertama, saya juga mengadopsi pendekatan AK, aksi, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi aksinya mereka membuat, saya memberikan sedikit pancingan tentang art terapi itu seperti apa, kemudian anak-anak membuat art terapi sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dari situ mereka merefleksikan, lalu saya memberikan konsep materi tentang art terapi itu seperti apa dan kelola emosi yang baik itu bagaimana, kemudian mengaplikasi mereka mengisi LKPD yang sudah saya siapkan. Jadi pendekatan AK ini diharapkan siswa itu menyadari emosi yang dirasakan melalui kegiatan kreatif, gambar, makna, dan simbol. Yang kedua, menyalurkan emosi dengan cara yang sehat melalui art terapi. Yang ketiga, mengembangkan strategi sederhana untuk mengendalikan emosi negatif. Yang keempat, mempraktikkan cara berbagi perasaan secara positif dengan teman sebaya. Ini sedikit cuplikannya, Mbak Ibu. Anak-anak mencoba untuk merefleksikan dari art terapi yang mereka buat. Jadi setelah anak-anak melakukan aksi tadi, anak-anak mencoba merefleksikan hasilnya. Ini ada beberapa secuil art terapi yang anak-anak hasilkan, nampaknya seperti coretan, tapi anak mampu mengekspresikan dalam bentuk lisan juga, mempresentasikan dari hasil art terapi meskipun masih ya namanya anak-anak seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak bisa diharapkan lebih. Ini dari Kiel mencoba untuk mempresentasikan dari apa yang dia buat. Ternyata perasaan dia saat ini adalah senang, bahagia, makanya menggambarkan art terapi banyak emotikon senyum atau ketawa seperti ini. Oke. Setelah itu saya melakukan evaluasi dan refleksi bersama guru mapel dalam pembelajaran bernuansa sel. Nah, jadi setelah saya melaksanakan kegiatan jurus 2 di kelas 11 TAB 2, saya juga mengobservasi, meninjau ulang dari guru-guru yang mengajar di kelas TAB 2. Nah, jadi saya menyebarkan angket ke beberapa guru yang mengajar di kelas TAB 2 untuk membantu saya mengobservasi dan meninjau ulang dari anak-anak tersebut bagaimana setelah saya berikan layanan. Memang layanan yang saya berikan itu tidak cukup 1 atau 2 kali, harus continue secara terus-menerus karena memang art terapi ini tidak hanya sekali aja yang bisa diberikan, tapi terus continue biar agar anak-anak itu mengerti, oh ternyata kalau saya serasa bosan tuh bisa coret-coret atau menggambar sesuatu. Nah, jadi berdasarkan hasil refleksi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran bernuansa sel melalui art terapi diperoleh data ini menunjukkan bahwa mayoritas guru merasakan proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan dominasi jawaban sering muncul dan selalu muncul pada sebagian besar indikator. Oke, terima kasih. Sekian dari pemaparan praktik baik saya. Memang banyak kurangnya Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Saya pribadi meminta maaf jika banyak kurangnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau berbagi atau sharing ya, karena dengan tadi berbagi praktik baik mengimplementasikan 2 jurus dari 7 jurus BK hebat yang ada. Nah, harapannya nanti ini bisa saling menguatkan lah di antara kita.
Ada yang mau bertanya itu atau ada yang... Oh ya boleh Bu, silakan. Sekarang mau tanya tadi kan ada 7 jurus. Ya. Iya, terus implementasinya di kelas 11 ya? Iya. Ibu, dari 7 jurus itu mana yang lebih tepat untuk kelas CAP? 2. Oke, bentar dulu. Dengan karakteristik kalau saya, menurut saya itu menumbuhkan resiliensi karena memang motivasi anak-anak sedikit turun ya Bu. Ibu dari kelas 1 ke kelas 2 itu memang turun. Jadi jurus ketiga ini saya cocok, tapi nanti dari jurus ini enggak sih 6 jurus nanti akan saya akan implementasikan juga ke depannya ke anak-anak. Jadi satu-satu Bapak Ibu, jadi satu jurus nanti continue selama beberapa pertemuan. Kalau hasilnya sudah baik, nanti ganti jurus yang lain. Jadi tidak perlu itu terus yang saya gunakan karena memang dari Fasnas kami juga menekankan 7 jurus ini harus diimplementasikan. Namun karena ini ada OJL dan ada tugas, jadi minimal ada 2 dengan keterbatasan waktu 1 bulan lebih. Jadi saya memilih 2 jurus tadi yang memang dari 2 tahun sebelumnya sudah saya gunakan ya, tes yang dan sebagainya. Dan kelola emosi itu kemarin PPG juga pakai yang sosial emosional. Jadi saya mencari yang lebih mudah dulu untuk saya. Kalau untuk yang cocok untuk 11 DAB ini tumbuhkan resiliensi. Jadi siswa itu kan dari kelas 1 ada semangatnya, kemudian kelas 2 karena terpengaruh dari teman sebaya, jadi semangat juangnya itu turun. Jadi untuk masuk ke sekolah aja sudah turun. Jadi nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan saya berikan tumbuhkan resiliensi sehingga bisa menumbuhkan juga jaga konsistensi. Nah, yang berat itu memang menjaga konsistensi. Karena dari 7 jurus, 5 itu langsung ke siswa, 2 itu ke sistem. Nah, jadi nanti itu ya, yang warna orange ini adalah kadang itu adalah ke sistem. Jadi sel yang ada di sekolah itu akan terlibat di dalam. Oke, ada lagi? ditanyakan boleh, mau ditambahkan boleh Bapak Ibu. Ini masih yang disampaikan masih kulit luarnya aja boleh, kita belum masuk ke isinya sebetulnya. Nah, nanti ada sesi khusus Bu Rahma ya untuk pengimbasan ke nanti ada. Tapi belum ada. Saya kira udah selesai. Belum. Ini kan apa ya, baru calon fasilitator daerah. Harapannya dengan menyampaikan praktik baik ini yang sudah diimplementasikan di sekolah, dan jurus itu 2 yang diimplementasikan dalam kerangka pemenuhan tugas OJL dan nanti dinyatakan selesai Bu ya. Maka Ibu akan menjadi fasilitator daerah yang akan berbagi dengan guru mapel dan nanti semua jenjang, baik itu SD, SMP, SMA, SMK. Jadi bagaimana Ibu? Bu Mas ada yang mau disampaikan? Ada ya. Tanya boleh Bu, tanya monggo. Terima kasih. Untuk kan kita kan ada seminar sama guru wali ya. Oke. Itu gimana kerjasamanya dengan mereka? Apakah kan guru wali kan pasti tanya dengan mereka juga Ya. wali kelasnya. Apa ada mungkin kriteria tertentu karena harus kita contoh-contoh, oh ini untuk guru wali sampai sini, ini kita Oh gitu. kerjasamanya gitu loh Bu. Jadi kalau guru BK dengan guru wali bagaimana gitu ya? Jadi juga. kalau dalam sini Bu itu menggunakan jurus bangun kolaborasi. Jadi memang menangani siswa itu banyak sekali masalah kompleks ya Bu ya. Jadi dari jangankan guru BK, wali kelas, kalpro, guru mata pelajaran, kepala sekolah, hingga jajarannya itu juga perlu kolaborasi untuk menuntaskan masalah siswa. Nah, mungkin yang Ibu maksud apa sih job desk-nya gitu ya? Kalau BK memang
ranahnya ke BKN ya, konseling, kita pembinaan dan sebagainya. Namun kan keputusan itu tetap pada pimpinan kita masing-masing gitu kan. Bagaimana si anak ini ke depannya. Tapi guru BK adalah ya kita, ibaratnya kita pro pada siswa, bahwa pada dasarnya kita pada anak yang melakukan kesalahan pun kita harus rangkul, ini ada apa sih, ini ada apa. Nah, untuk kolaborasinya dengan guru wali ini kan seperti orang tua sebenarnya. Guru BK itu hanya orang tua di sekolah, beda dengan wali kelas. Jadi ya kita kerjasama bagaimana ini anak ini ada apa sebenarnya, mengkoreknya itu bersama-sama bisa gitu. Apa sudah jelas Bu? Mohon maaf jika kurang jelas. Ada batas-batasan enggak? Artinya tuh misalnya sampai mana, kalau kan terbatas juga kan ada wali kelasnya. Ya. Gitu. Kalau perihal batasan, saya belum berani menjawab Ibu ya. Kalau Pak Rahmat bagaimana Pak terkait guru wali ini, apakah ada batasan atau bagaimana? Ya, dia terbatas dengan siswa walinya aja. Kalau saya batasnya itu. Karena kan kalau kita lihat contoh-contoh yang bisa dibilang di media sosial itu kan, contohnya ada contohnya siswa yang bolos tandain apa alasannya apa kayak gitu kan Pak. Jadi artinya itu kayak luas betul juga karena menyatukan cakupannya. Sedangkan yang ada kan wali kelasnya kan ada, jadi kita sampai mana nih, tidak meranah ke tempat orang lain gitu Pak. Ya, jadi fungsinya dia kita tuh sebagai pendamping. Jadi di sini lebih kepada memantau perkembangan hasil belajarnya. Iya betul. Jadi mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ya tadi seperti Bu Peka sampaikan, kenapa sih anak ini kok jarang turun? Jadi pendekatannya ke guru wali dulu. Dan itu bisa dikoordinasikan dengan guru wali kelas maupun guru mata pelajaran. Karena ada beberapa siswa tuh hanya tidak masuknya pada guru tertentu, tapi kok guru yang lain ada hadir. Itu juga. Mana dulu sih Pak? Ke wali kelasnya dulu. Kan kita kan mantaunya kan tiap minggu kayak gitu kan, tiap minggu atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Ke wali kelasnya dulu kita konsultasi atau bareng-bareng kan ke BK juga. Ya, kalau itu tergantung kalau kami ya itu pertemuan di setiap hari Jumat Ya. itu biasanya menyampaikan capaian anak di dalam kelas. Ada beberapa anak yang tidak masuk di minggu itu, jadi bisa itu. Jadi kami pendekatannya lebih ke kolaboratif. Jadi setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu kan belum pulang, jadi kami biasanya ngumpul dulu di ruang guru. Nanti setiap wali kelas akan melaporkan siswa yang tidak masuk di minggu itu dari Senin sampai Jumat. Nah, nanti nama-nama siswa yang disebut itu kan dilihat guru walinya siapa, sudah ada enggak komunikasi, jadi begitu. Jadi lebih ke kolaboratif. Terima kasih Ibu-Ibu dan Pak Rahmat atas masukan dan pertanyaannya juga. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Bungkus Wijayanti dari SMK Negeri 3 Tenggarong. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat tentang praktek baik rekan sejawat saya, Ibu Feti Vera, dalam hal kegiatan praktek baik yang dilaksanakan di SMK Negeri 3 Tenggarong dengan judul 7 Jurus BK Hebat. Semoga apa yang dilaksanakan dapat diimplementasikan ke kelas-kelas yang lain.